Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Kali ini, Bapak akan menjelaskan materi mengenai peninggalan masa Hindu-Buddha. Nah, ada yang sudah tahu belum? Apa saja peninggalan masa Hindu-Buddha? Coba perhatikan gambar ini. Anak-anak pasti sudah tahu kan, ini gambar apa? Betul sekali, ini adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan peninggalan masa Hindu-Buddha. Candi ini terletak di Jawa Tengah. Candi ini dibangun pada masa Kerajaan Mataram kuno dan masih bertahan hingga saat ini. Nah, selain Candi Borobudur, masih banyak peninggalan-peninggalan lainnya. Apa saja peninggalan-peninggalan tersebut? Mari kita pelajari bersama-sama. Peninggalan masa Hindu-Buddha pertama adalah candi dan stupa. Bangunan candi dan stupa ada yang didirikan sebagai tempat pemujaan dan juga ada pula yang didirikan sebagai makam. Bangunan yang digunakan agama Hindu, contohnya Candi Prambanan, dan bangunan yang digunakan agama Buddha, contohnya Candi Borobudur. Peninggalan masa Hindu-Buddha yang kedua adalah Gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap seperti berdaun pintu dan ada juga yang menyerupai candi terbelah dua. Contoh bangunan Gapura diantaranya adalah seperti Gapura Puringin Lawang, terletak di Jawa Timur. Dalam bahasa Jawa, Puringin Lawang berarti pintu beringin. Peninggalan masa Hindu-Buddha yang ketiga adalah petirtaan. Mengakar pada kata tirta yang dalam bahasa Jawa dan juga Indonesia bermakna air. Petirtaan adalah pemandian suci di kalangan istana. Misalnya, petirtaan Jolotondo terletak di Mojokerto, Jawa Timur. Peninggalan masa Hindu-Buddha yang keempat adalah relief. Relief adalah seni pahat pada dinding di suatu bangunan atau candi. Relief itu melukiskan suatu cerita. Contohnya adalah cerita Ramayana yang dipahat pada dinding Candi Prambanan. Peninggalan masa Hindu-Buddha yang kelima adalah prasasti, merupakan tulisan pada batu yang memuat informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Misalnya, pada prasasti Kawali, prasasti Canggal, prasasti Ciareteun, prasasti Talangtuo, dan prasasti Kota Kapur, dan lain-lain. Peninggalan masa Hindu-Buddha yang keenam adalah kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab tidak berupa kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Seperti kitab Kakawin, karang Empu Peran Panca yang menceritakan kehidupan kerajaan Singasari adalah negara Kertatama. Peninggalan masa Hindu-Buddha yang ketujuh adalah patung atau arca. Tahukah kamu perbedaan antara patung Hindu dengan patung Buddha? Patung Hindu biasanya berbentuk dewa-dewi, tokoh mistik, seperti patung Kendedes dalam wujud Dewi Pratnaparamita. Sedangkan patung Buddha bentuknya mewujudkan Sang Buddha Gautama sendiri. Nah, tahukah kamu bahwa patung Kendedes adalah patung yang menggambarkan sosok Kendedes, permaisuri pertama dari Kerajaan Singasari di Jawa Timur, Indonesia. Patung ini menjadi salah satu ikon sejarah dalam kebudayaan Jawa Timur, serta menjadi daya tarik wisata yang populer bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian anak-anak pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dengan mengaturkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.